إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat dengan rahmatnya dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya, mulai nikmat Islam, nikmat iman, sampai nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, untuk kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat, yang dimana tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan ini. Masih banyak hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW di luar sana yang mereka sehat walafiat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi sholat Jumat semisal kita sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teruskan hidayah kita sehingga kita terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita. Dan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kenikmatan tersebut, mudah-mudahan di Jumat yang akan datang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di waktu yang akan datang mereka bisa menghadiri sholat Jumat semisal kita sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW beliau memberi kita wasiat di dalam satu hadis ini, yang dimana Rasulullah SAW memberi kita resep bagaimana, singkatnya, jika kita ingin hidup sukses di dunia sampai di akhirat kelak. Yang dimana Rasulullah SAW itu benar dengan semua sabdanya. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW setidaknya memberi 3 wasiat untuk kita. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kalian dan dimanapun kalian berada. Ketakwaan sebagaimana kita sudah tahu adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sumber kebaikan sebagaimana dikatakan oleh ulama, afama min khairin ajilin wala ajilin illa wa taqwallahu subhanahu wa illa wa taqwallahu sabilun musilun ilaiha. Tidak ada kebaikan di dunia
maupun di akhirat, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju kebaikan tersebut. Dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali fadilah, banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, sebagaimana sebenarnya banyak, tapi beberapa mungkin bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah al-ma'iyyah ilahiyah. Kita akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha innallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Yang artinya maka gerak-gerik kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dijaga oleh Allah. Semakin kita berusaha untuk bertakwa, semakin kita berusaha untuk menjaga mata kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga, akan bantu. Semakin kita berusaha menjaga kaki kita jangan supaya sampai bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita, Allah akan bantu. Allah Subhanahu wa taala akan persulit jalannya dia untuk menuju maksiat. Dan juga daripada keutamaan, daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-furqan indal istibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat banyak. Banyak daripada fadilah keutamaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar dan juga rezeki yang tidak diduga-duga. Banyak sekali. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ini adalah beberapa dari banyak keutamaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah inti kita di dunia ini. Kita di dunia ini adalah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Maka Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, jika kita ingin hidup di dunia dengan senang, dengan bahagia, maka jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wasiat kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah tadi kita diwasiati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah SAW faham, pasti manusia ini suatu saat akan terjerumus kepada yang namanya kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Selama kita manusia, pasti kita akan salah. Sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Semua anak Adam, semua manusia pasti punya salah. Dan sebaik-baik mereka yang salah adalah mereka yang suka bertobat. Oleh karena itu kata Rasulullah, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika kalian terlanjur melakukan suatu kesalahan, maka ikutilah kesalahan tersebut dengan kebaikan. Al-hasanah di sini, ulama mengartikan hadis ini, al-hasanah di sini tergantung dosa apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan dosa-dosa kecil,
Maka yang dimaksud al-hasanah di sini adalah kebaikan, sedekah. Kita berbanyak sholat, kita berbanyak zikir, kita berbanyak baca Quran, kita berbanyak berbuat baik, terutama bersedekah. Maka itu amal baik tersebut akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Tapi kalau dosa yang kita kerjakan adalah dosa besar, maka wa'at bi sayyi'atal hasanah di sini, yang dimaksud dengan al-hasanah di sini dijelaskan oleh para ulama adalah at-taubah. Yang dimaksud dengan al-hasanah adalah at-taubah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini hadirin adalah suatu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai orang yang bertaubat. Saking begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat, sampai Rasulullah SAW beliau menggambarkan laulam tukmiru la dhahaballahu ta'ala bikum wa la ja'a biqaumin yudhnibuna wa yastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW menggambarkan kalau kalian satu dunia, seluruh dunia ini tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la zahaballahu bikum, maka kalian akan dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan ampuni mereka. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, wallahu afrahu bi taubati abdin minal dham'anil warid wa minal aqimil warid wa minal dhalil wajib. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih suka, lebih cinta atas taubatnya seorang hamba daripada seorang yang kehausan mau mati kemudian dia dapat air. Dan juga dari senangnya seorang ibu, orang tua yang lama tidak punya anak kemudian punya anak. Dan juga dari seseorang yang kehilangan barang berharganya, dia cari kesana kesini tidak ketemu, kemudian ketemu. Ketiga gambaran ini adalah satu gambaran puncak kebahagiaan seseorang. Tapi Rasulullah SAW menggambarkan Allah lebih suka taubatnya seorang hamba daripada kita tiga tadi itu. Oleh karena itu Habib Abdullah bin Muslim bin Thahir beliau menjelaskan, faman taba ilallah taubatan nasuha. Dalam satu nasihatnya beliau, dalam mukhatabahnya beliau mengatakan, barang siapa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang dia niat untuk tidak mengulangi, kemudian dia putus dari maksiatnya tersebut, kemudian dia sesali kemaksiatannya tersebut, ansallahu hafidhuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat lupa kelak di akhirat malaikat yang mencatat amalan buruknya dia nanti dia. Wa jawarihahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat lupa anggota badannya kelak nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat mulut kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan akan bersaksi atas apa yang dikerjakan tangan selama di dunia. Mata akan bersaksi atas apa yang dikerjakan mata di dunia. Mulut akan bersaksi atas apa yang dikerjakan mulut di dunia. Tangan, kaki, seluruh anggota badan kita akan menyaksikan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Habib Abdullah, barang siapa yang taubat dengan taubat nasuha, ansallahu jawariha, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat lupa anggota badannya dia kelak di akhirat nanti, sehingga anggota badan yang dia miliki kelak di akhirat akan bersaksi hanya yang baik saja. Wa biqa'al ardi ajma'in, dan juga tempat-tempat yang dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang seharusnya tempat-tempat tersebut
akan menjadi saksi buruk kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga akan dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taubah yang nasuh. Yang terakhir sebagai penutup khutbah, Rasulullah SAW berwasiat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah baik terhadap manusia. Berbuat baiklah kepada sesama manusia. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Nanti kelak di akhirat, timbangan yang paling berat mengisi timbangan baik daripada seorang manusia adalah akhlak baik kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang dapat menjaga ketakwaan. Dan jika kita terjerumus dalam suatu keburukan, mudah-mudahan kita dipermudah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi taubat yang nasuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk bisa berakhlak baik kepada semuanya. Inna ahsanal kalam kalamullah la ilaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.